Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Cakap-Cakap. Ahoy. Ahoy. Kali ini kita bersama Pak Agung dan Pak Dedi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nih untuk Pak Agung dulu nih. Oke. Saat ini kegiatan apa nih Pak yang membuat Bapak sibuk? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih yang mengucapkan keluarga besar program Kampung Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di bawah Pemprov Sumatera Utara, Bapak Haji Idin Ahmayadi. Alhamdulillah hari ini kesibukan kita mengenai program beasiswa untuk dalam dan luar negeri. Jadi hari ini teman-teman yang tergabung dalam program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dinamakan program Kampung Beasiswa, di mana memang kita tim Kampung Beasiswa sedang giat-giatnya nih untuk menjemput bola pada teman-teman adik-adik kita yang ada di Sumatera Utara khususnya, dan khusus juga di Kabupaten Langkat. Memang kebetulan nama juga anak Langkat. Keharapan kita menerima manfaat nanti beasiswa yang ada dalam dan luar negeri itu bisa dinikmati oleh anak-anak di Sumatera Utara itu lebih banyak lagi ke depan. Jadi memang kesibukan kita nggak mau diam di kantor, walaupun memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mengalokasikan anggaran untuk tim kita, tapi kita nggak nyaman nih di kantor. Kita harus turun nih, ketemu nih adik-adik harus bisa dong kayak abang-abangnya gitu. Nah kita tuh bisa dapat beasiswa dalam dan luar negeri, lebih dari satu beasiswa, dan menyelesaikan kuliah dalam tidak hanya satu sarjana, tapi bisa langsung dapat dalam penyelesaiannya 3 sampai 2 titel yang berbeda, dan itu semua beasiswa. Jadi memang kesibukan kita turun-turun nih silaturahim ke adik-adik semua. Nah kalau untuk Pak Dedi, apa nih Pak saat ini yang menyibukkan Bapak? Oh ya, alhamdulillah. Ahoy. Saya ini sekarang masih jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kebetulan bidang tugas saya di Komite 3 namanya, itu bidang pendidikan. Pendidikan, agama, sosial. Sudah 2 periode ini saya memang lebih banyak bertugas di bidang pendidikan. Selain itu juga saya hari ini masih Ketua Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara yang juga ngurusin pendidikan. Karena tidak jauh-jauh juga urusan organisasi ini dari urusan mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalau bicara soal pendidikan, sesungguhnya itu bagian dari rutinitas pekerjaan sehari-hari seperti itu. Di luar itu saya kira aktivitas-aktivitas lain juga tetap berjalan lah ya. Saya masih tetap mengajar di kampus sampai hari ini, menjadi dosen, pekerjaan yang sesungguhnya sampai hari ini masih tercatat dalam kartu tanda penduduk sebagai dosen. Selebihnya saya kira termasuk banyak organisasi yang saya ikut terlibat, baik sebagai pengurus, sebagai pembina, sebagai penasehat. Termasuk hari ini berkunjung ke SMA Dharma Patra ini. Tadi diberi kesempatan oleh Pak Kepala Sekolah dan Pak Agung untuk menyampaikan motivasi kepada anak-anak. Saya kira itu. Oke, berarti Pak Agung dan Pak Dedi sama-sama bergerak di bidang pendidikan. Iya, benar sekali. Yes. Nah, boleh diceritakan Pak pada kami perjalanan karir dari awal hingga sekarang, mulai dari Pak Agung dulu. Oh ya, baik, terima kasih. Awalnya kita aktif di OIS, sekolah. Abang alumni SD-nya di SD 1 Darmapura, SMP-nya di SMP 1 Sahabat, SMA-nya SMA Sahabat, dan alhamdulillah waktu bersekolah kita tuh lulus bebas testing di hubungan internasional di UGM. Tapi karena memang niat kita tuh mau ke STPDN, menghargai kemauan orang tua, akhirnya kita coba STPDN walaupun gagal di ujung, dan kita coba UIN, USU, dan STAN. Akhirnya kita lulus lagi di USU dan UIN. USU ilmu politik, di UIN Jinayah Siasa Politik Islam. Cuman kita tetap akan terus selesainya sampai di USU Sumatera Utara, dan kegiatan terus aktif di organisasi Rohis, aktif di unit kegiatan mahasiswa Islam dan kegiatan pemerintah mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada masa itu. Terus selanjutnya karena memang kita alumni penerima beasiswa, kita rangkul teman-teman khususnya di Langkat waktu itu
ada 20 orang tim tenaga ahli yang itu semua alumni penerima beasiswa dalam dan luar negeri. Kita sampaikan kegiatan ini penting kita lihat karena memang Sumatera Utara punya manfaat terkecil di seluruh Indonesia untuk mendapatkan beasiswa. Sementara beasiswa itu memang cukup banyak hari ini tersedia, tapi memang informasi yang sampai kepada teman-teman di sekolah itu juga sangat terbatas. Makanya kegiatan kita lebih kepada kegiatan sosial, kita genjot kepada adik-adik yang hari ini ayo bang kuliah, hari ini kuliah banyak beasiswa gitu. Dan nggak bisa cuma sampai sekolah menengah atas saja, harus S1, S2, S3, dan jangan lagi di luar negeri saja, boleh ke luar negeri karena memang di alumni kita ada alumni dari Madinah, dari Mekah, dari Amerika, dari Inggris kemarin, dan ada beberapa kawan-kawan yang terus kita genjot untuk tetap kuliah dengan beasiswa, mau di UI dan lain-lain sebagainya. Tidak dalam negeri. Tidak dalam negeri aja, di luar negeri lebih banyak lagi beasiswa, lebih besar lagi nilai beasiswanya. Dan ingat, beasiswa bukan hanya untuk orang yang tidak mampu, tapi hari ini artis-artis sekalipun anak-anak pengusaha besar juga memanfaatkan beasiswa karena memang beasiswa hari ini kan cukup banyak dan menjanjikan uang saku yang luar biasa besarnya, tergantung di mana negara kita ya, di mana negara yang kita mau menuntut ilmu di situ. Di Eropa pasti otomatis dengan nilai euro, dan kalau di Amerika pasti dengan dolar. Apalagi yang kemarin Singapura mengeluarkan pengumuman di 10 universitas terkemuka di sana dengan standar dolarnya, jadi 250 juta per bulan dengan uang kuliah yang gratis, itu uang saku lagi. Kalau di kita kan ada KIP kuliah misalnya 5 tahun atau 4 tahun selesai dapat uang saku 5 juta 400. Di Pemprov Sumatera Utara juga menyiapkan sampai S3 dengan misalnya 10, 15 sampai 40 juta untuk adik-adik yang memang berkuliah. Khusus di pemerintah Kabupaten Langkat, kita apresiasi pada Bapak Haji Sarafandi, ternyata perhatian juga luar biasa. Ada program yang dinamakan Satu Desa 5 Sarjana, di mana nanti nggak ada lagi alasan anak-anak desa nggak kuliah, karena itu akan kuliah gratis. Jadi di mana? Nanti kerjasamanya dengan Universitas Majapudi. Majapudi juga hari ini mengeluarkan dana 4,2 miliar untuk beasiswa S1 penuh. Apa syaratnya? Syaratnya yang penting sama kami komitmen dulu. Perkara dia pintar atau kurang pintar itu teknis yang bisa kita genjot kemampuannya. Yang penting dia komitmen sama kuliah, kita akan bantu. Jadi aktivitas kita hari ini lebih fokus pada anak-anak Sumatera Utara menerima manfaat beasiswa dalam dan luar negeri, CSR dari pemerintah, dari swasta, dari negara-negara sahabat. Apalagi hari ini ada Bang Didi bersama kita. Ini luar biasa nih, tokoh yang memang dari awal juga membantu untuk menderealisasikan, menginisiasi kampung beasiswa. Memang di PDRI juga nanti Poksinya juga akan mengawal proses ini, dan mudah-mudahan Sumatera Utara di bawah perwakilan daerah Bang Didi akan lebih fokus untuk anak-anak Sumatera Utara mendapatkan beasiswa dalam dan luar negeri. Tanpa Bang Didi juga nanti kami akan banyak mengalami kesulitan. Maka harapan kita dengan hadirnya Bang Didi di tengah-tengah kita ini suatu keberkahan pada Sumatera Utara dan Bumi Langkat berkenan mendampingi kita. Mudah-mudahan bermanfaat beasiswa ini pada anak Langkat. Nah, untuk Pak Dedi nih, boleh nih Pak jelasin mengenai karir Bapak dari awal hingga sekarang? Saya lahir 17 Maret 79 di sebuah desa terpencil, tidak ada listriknya. Baru masuk listrik kira-kira di awal tahun 2000-an barangkali. Kemudian ayah ibu saya membawa saya ke Medan, dan kami tinggal di Medan. Saya bersekolah dari mulai SD Ibtidaiyah di Al-Wasliyah, dari kelas 1 sampai kelas 6, baik sekolah maupun ngaji. Saya juara 1, nggak pernah kalah saya. Kemudian saya masuk pesantren 3 tahun 91 sampai 94. Sama, saya juga juara kalau pesantren, nggak pernah kalah saya sekolah, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Kemudian 94 sampai 97 saya masuk Aliyah. Sama di Aliyah saya juga cuma 1 kali saya kalah dengan teman saya. Sekarang dia kepala sipir penjara Tanjung Pura, Pak Yudi Bintang. Itu sahabat dekat saya. 1 kali saya pernah disalib beliau. Kelas 2 Aliyah naik kelas 3 dengan nilai yang sama, tapi kemudian diputuskan bahwa beliau jauh. Itu 1 kali saya kalah dalam juara umum di sekolah. Kemudian saya lanjut kuliah S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi yang ini saya kira tidak patut dicontoh, karena saya menyelesaikan S1 saya 9 tahun. Terlalu lama menjadi aktivis. Ya, bergulat dalam organisasi, kemudian terlibat dalam beragam aktivitas sosial, sehingga kemudian
karena ketidakmampuan memanage waktu antara kuliah dengan aktivitas, akhirnya korban karena kuliah. Saya baru tamat itu di 2006, baru tamat kuliah S1. Tapi 2008 saya lanjut S2. Saya selesaikan kurang dari 2 tahun di USU, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kemudian 2012 saya lanjut lagi, saya ngambil S3. Saya selesaikan 5 tahun, 2017 saya selesai S3. Tidak cukup sampai di situ, di sela-sela saya menyelesaikan 9 tahun sarjana fisip saya ngambil kuliah hukum. Saya selesaikan 4 tahun. Kemarin secara tidak sengaja karena sedang dalam suasana COVID, saya ngambil S2 Magister Hukum. Saya selesaikan praktis selama COVID. Jadi nggak pernah masuk kelas saya banget. Dari mulai pendaftaran, saya masuk kelas cuma wisuda aja. Tapi semua saya lewati dan alhamdulillah selesai. Tahun 2014 saya ikhtiar untuk maju jadi calon anggota DPD mewakili Sumatera Utara. Waktu itu banyak orang yang meragukan karena pertama kita ini hanya berlatar belakang aktivis organisasi, tidak punya mendukung materi yang besar untuk jadi seorang calon anggota dewan. Kita juga masih relatif muda karena waktu itu baru 34 tahun. Tapi kemudian ternyata takdirnya bicara lain, bahwa saya menjadi satu di antara 4 orang yang terpilih menjadi anggota DPD di 2014. Ketika masuk di DPD maka saya punya keinginan untuk konsen ngurusin pendidikan, karena saya merasa bahwa itulah pilihan terbaik kalau kita mau menyelesaikan sebagian besar persoalan bangsa ini. Ketika Jepang kehilangan begitu banyak orang, maka konsennya pendidikan. Ketika Amerika maju sampai menjadi negara dikuasai itu karena pendidikan. Negara-negara Eropa itu besar, tumbuh berkembang itu juga karena kemampuan mereka di dunia pendidikan. Sekarang negara dengan pendidikan terbaik di dunia itu Finlandia misalkan. Artinya pilihan untuk konsen di pendidikan itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditawar kalau kita mau ikut terlibat langsung menyelesaikan sebagian persoalan bangsa ini di dunia pendidikan. Saya masuk di DPD kemarin lebih banyak waktu saya di Komite 3 namanya. Komite 3 itu urusan di bidang pendidikan. Selesai 2019 saya ikut nyalon lagi jadi anggota DPD, kembali kemudian terpilih jadi anggota DPD periode yang kedua sampai dengan sekarang. Lagi-lagi masih tetap ngurusin soal pendidikan. Yang nikmat sekali sebenarnya ngurusin pendidikan ini, terutama ketika misalkan kita bisa membantu banyak orang untuk bisa sekolah ya. Saya terasa betul susahnya sekolah, karena SD tidak iya, itu kan ke sekolah dulu malah ada kendaraan jalan kaki kan. Itu jalan kaki pasti nggak ada orang naik angkot. Saya nggak punya rumah sampai dengan usia menikah. Mak dan ayah saya itu nggak punya rumah. Jadi kami tinggal di tempat yang kami tumpang lah. Itu ada rumah punya abang mak saya. Ukurannya kira-kira sekitar 4 kali 5 meter lah ya. Di sebelah kami tinggal bertujuh. Kami berlima anak, kemudian ayah dan mak saya. Nggak punya kamar kecuali kamar ibu saya. Itu pun kamar ibu saya itu di bawahnya safety tank. Jadi setiap malam tuh teman tidur saya itu dari mulai kecoa, tikus, itu teman tidur malam saya tuh. Jadi kalau saya kan nggak punya kamar, jadi kalau saya tidur tuh di ruang tamu. Gelang diangkat dari kamar mak saya, digelar di ruang tamu seperti ini digeser nih. Kalau ada barang-barang dipinggirin, saya gelar di bawah. Jadi kalau malam pasang lampu kiri kanan ya, 4 sudut, tarik tali terajunnya ya. Saya tidur itu. Jadi kalau malam itu ya kadang-kadang lagi tikus lah jempol kita ya kan. Jadi teman saya tidur malam ya. Sampai usia 2005 lah, karena saya menikah 2006. 2006 itu kemudian di 2005 akhir baru kita sewa rumah. Keluar dari situ itu belum punya rumah juga, masih sewa rumah nggak jauh dari situ. Setelah itu baru kemudian kami keluarlah dari rumah sejarah yang saya kira sepanjang hidup saya tidak akan pernah lupa itu. Itu bagian dari cerita masa kecil yang menurut saya nggak ingin dikasihani dengan cerita itu enggak.
justru saya merasa termotivasi dan bahwa kita yang secara materi nggak punya apa-apa ini sebenarnya punya kesempatan juga untuk bisa survive dalam hidup ini. Tinggal kemauan kita. Cek itu. Nah, Pak Agung dan Pak Denny kan orang hebatnya Pak ya. Itu kan orang hebat itu biasanya tidak terlepas dari organisasi. Nah, organisasi apa nih Pak yang Bapak ikuti, Pak Denny? Saya dari mulai pelajar di Al-Wasliyah, ikut di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, Pemuda Al-Wasliyah, sampai sekarang jadi ketua Al-Wasliyah. Kemudian saya juga pernah jadi sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ini organisasi tempat berhimpunnya semua organisasi kepemudaan. Saya pernah jadi sekretaris KNPI Provinsi Sumatera Utara 2011 sampai 2014. Saya sekretaris KNPI Sumatera Utara. Jadi saya terbiasa berinteraksi dengan banyak teman-teman UKP dari latar belakang agama, suku, kebudayaan yang berbeda. Bagi saya itu itu sesuatu yang membuat saya kemudian semakin paham bahwa dinamika dan perbedaan kita dengan latar belakang beragam itu membuat kita harus bisa semakin dewasa. Saya kira karakter itu terbentuk dari proses kita berorganisasi. Di luar itu saya kira cukup banyak ya. Kalau saya jelasin satu-satu, nanti saya kasih biografi aja lah. Hanya saya terlibat dalam organisasi apa saja, baik organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan sosial. Tapi satu hal bahwa saya sangat mendorong supaya teman-teman dimanapun berada ikutlah berorganisasi. Karena dengan cara itu kemudian kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Kita bisa bertemu dengan beragam karakter orang, beda-beda. Sehingga kemudian kalau kita pada waktunya nanti jadi leader, jadi pemimpin, kita bisa tahu menyelesaikan sebuah problem dan masalah. Karena kita melihat orang dengan tipikal dan karakter seperti ini, maka cara menghadapinya dengan metodologi yang ini. Kalau orang seperti ini, maka model masuknya seperti ini. Kalau masalahnya A, B, C, D, ribut, rumit, segala macam, maka modul yang mesti kita siapkan untuk menyelesaikan masalah itu dengan pengalaman berinteraksi dan berorganisasi di banyak tempat itu membuat kita semakin tahu bahwa kita punya kemampuan untuk menyelesaikan beragam persoalan berkaitan dengan apapun di tengah-tengah kita. Saya kira itu. Nah, kalau Pak Agung, Pak, organisasi apa nih Pak yang pernah Bapak ikuti? Iya, organisasi seperti kayak yang disampaikan banyak ya. Dari mulai SD, SMA, mulai aktif di remaja masjid, tingkat kelurahan, desa, kabupaten, alhamdulillah dapat amanah sampai tingkat pusat PPP. Kalau di sekolah, rotis dari mulai aktif di nasyid, di pengajian di sekolah, sampai di kampus, kita juga aktif di kegiatan rohis kampus, kegiatan juga di pemerintah mahasiswa atau senat mahasiswa, dan akhirnya aktif di berbagai kegiatan juga organisasi. Sampai hari ini alhamdulillah masih diamanahi Dunia Dunia Islam Kabupaten Angkat yang konsen kita kepada kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan. Karena memang seperti yang kita sampaikan, kalau kita mengubah bangsa ini, mengubah mindset, mengubah kemampuan dan pola pikir dan lainnya, pendidikan sangat penting. Apalagi memang kita panggilan hati kita bisa, kenapa adik-adik nggak bisa? Nggak ada bedanya, kan? Apalagi fasilitas yang disediakan oleh berbagai macam sumber pemberi beasiswa atau fasilitas tersebut itu banyak sekali hari ini. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta, pihak negara-negara sahabat. Jadi memang organisasi dunia Islam selain fokus terhadap isu-isu keumatan, isu-isu pendidikan, isu-isu sosial, dan juga memang fokus terus untuk membina masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Angkat, khusus di bidang pendidikan. Ayo kita datangi adik-adik hari ini, kita datang ke sekolah SMK Dharma Patra, di KPP juga, dan hadir juga SMK Dharma Patra ya, lebih hadir. Dan ingin adik-adik jangan sampai di situ aja. Dan kegiatan itu juga jangan hanya kegiatan di sekolah saja. Jadi kegiatan itu sifatnya di luar sekolah, mau kegiatan keagamaan, kegiatan sosial aktif. Karena memang selama nanti terlalu banyak waktu yang tidak efektif, nanti kita khawatirnya kegiatannya nanti ke yang negatif. Nah, kami sering silaturahim ke basis bawah masyarakat, adik-adik, terutama adik-adik anak-anak muda yang hari ini kaum milenial ya. Harapan kita aktivitas di luar sekolah itu juga sangat membantu untuk membentuk karakter diri, dan pendidikan juga harus lebih diutamakan daripada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah,
kemudian Pak Agung ini juga kan masuk di bagian tim kampung beasiswa nih Pak. Iya. Nah, boleh jelas nggak Pak mengenai kampung beasiswa? Oh baik, ya alhamdulillah di kampung beasiswa juga sebagai koordinator program. Awalnya kita tuh terpanggil kenapa penerima manfaat beasiswa di Indonesia khususnya Sumatera Utara itu paling kecil. Di waktu 2018-2019 kita sampaikan hal ini kepada Pak Gubernur pada masa itu, Pak Haji Ramayadi, dan Pak Wakil Gubernur Pak Haji Busari Jeksa, dan kita sampaikan kita mau membuat program mengenai program beasiswa. Nah, program beasiswa ini tidak hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada pemerintah, memang ada pihak-pihak swasta dari dana CSR, dari kementerian, dari negara-negara sahabat. Di program ini kita sampaikan, dan alhamdulillah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hari ini hadisnya Pak Haji Hasan Nasution memfasilitasi program ini. Karena program ini agar kiranya anak-anak Sumatera Utara dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan beasiswa yang bersumber dari pemerintah, dari dana CSR, dari pihak swasta, dan dari kementerian-kementerian, ada PDP, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, beasiswa Mula, beasiswa Pertamina, ada beasiswa dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri, ada beasiswa dari kampus-kampus nih, seperti Pancabudi. Nah, mengenai beasiswa Pancabudi Pak, boleh dijelasin apa? Nah, kalau beasiswa Pancabudi, silakan Pak, ini dari pihak Pancabudi ada nih. Jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya nama saya Irfan Mahal. Ya, untuk beasiswa Pancabudi, sebelumnya saya ingin berikan dulu penjelasan tentang kampus kita Pancabudi. Pancabudi ini lokasinya sangat strategis, ya, letaknya di Jalan Jalur Sumbroto, tepatnya itu dekat dengan Kambing. Saat ini Pancabudi itu dipimpin oleh Bapak Rektor kita, Dr. Haji Muhammad Zainal. Beliau sangat mensupport ya mengenai beasiswa ini, ya, beliau sangat bangga dengan kerjasama dengan kampung beasiswa ini. Saat ini Pancabudi memberikan beasiswa sebesar 4,2 miliar ya kepada kampung beasiswa ya, untuk menjalin kerjasama kepada calon mahasiswa kita ini ya, untuk semua jurusan S1. Nah, jadi dengan harapan banyak siswa-siswa ataupun masyarakat yang ada di terkhusus di Sumatera Utara ini ataupun yang akan berkuliah itu bisa berkuliah dengan adanya anggaran 4,2 miliar tersebut. Nah, jadi dari Pancabudi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan kampung beasiswa. Semoga kedepannya bisa terus berjalan, dan juga semoga anggarannya juga tahun depan itu bisa ditingkatkan lagi. Iya. Nah, kalau Pak Dedi nih Pak, nah Bapak ini kan dikenal selalu mengeluarkan pokok pikiran untuk beasiswa masuk perguruan tinggi nih Pak. Kira-kira kuota untuk tahun ini berapa Pak? Yang tadinya ada 50 yang kita salurkan untuk calon mahasiswa baru S1. Kemudian ada 1.000 untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Tahun depan kita ada lagi kuotanya nanti. Iya. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita upayakan untuk terus meningkatkan. Nah, untuk Pak Agung Pak, Bapak kan ketua DMDI Langkat ya Pak. Iya. Nah, apa itu Pak DMDI Langkat? DMDI adalah organisasi bimbingan dunia Islam, di mana perhimpunan tidak hanya Melayu dalam arti suku tapi bangsa. Nah, artinya ketika dia punya agama Islam, kita masyarakat beragama lain. Dan di dunia Islam kita bergerak di bidang pendidikan sosial dan keagamaan. Lebih fokus pada untuk langkah kita sebutnya seperti yang masih ini, lebih menyasar kepada anak-anak muda milenial yang kita lihat sudah mulai bergeser paradigmanya, sudah mulai meninggalkan kulturnya, sudah mulai meninggalkan keyakinannya, agamanya, dan pendidikannya yang juga sudah mulai tak tentu hal. Artinya dunia Islam hari ini walaupun dia segmen agama, sosial, dan pendidikan, kami terkhusus di Indonesia Masyarakat kita akan fokus ke milenial untuk kembali ke asalnya, untuk kita sebagai anak muda yang smart, kita
taat dan juga pendidikan yang utamakan adalah kiranya sumber daya manusia ke depan, anak-anak angkat khususnya di dunia Islam bergabung sejarahnya itu lebih maju lagi, lebih qualified lagi, dan dunia kerjanya juga dunia kerja yang memang punya gengsi yang baik dengan penghasilan yang juga tidak di level standar. Artinya kita bangun ekonominya, kita bangun pendidikannya, kita bangun keagamaannya. Apalagi ini Bang Didi kan juga Ketua Waslia Sumatera Utara nih. Ini ke depan juga semua elemen dan stakeholdernya kita akan rangkul, mana-mana segmen yang seperti tadi kami kunjungan ke dalam ke depan. Sampai ke dalam itu Al-Waslia ada di situ. Itu suatu kebanggaan bagi kita. Pembinaan keumatan itu memang harus kita fokus karena memang situasi perkembangan teknologi yang juga luar biasa nih, kita nggak bisa menantangnya gitu kan. Pastinya kita harus ikuti dengan keimanan dan pendidikan yang mumpuni supaya teknologi itu nggak disalahgunakan. Jadi memang dengan dari Indonesia khusus bagaimana kita fokus pada kegiatan keagamaan, sosial ekonomi, pendidikan manusia dan anak muda milenial. Pak Agung dan Pak Dede ini kan memotivasi para pemuda nih ya Pak ya. Apa itu Pak resepnya Pak? Kok bisa gitu? Ya, kita memberikan motivasi karena pertama punya pengalaman dalam hidup itu. Bagaimana kita berproses ya, kita tiba-tiba langsung jadi seperti sekarang. Karenanya pengalaman kita itu kemudian kita teruskan, kita share lah ya kepada teman-teman, kepada adik-adik kita, kepada generasi di bawah kita, agar mereka juga bisa punya kesempatan untuk bisa berhasil dalam hidup ini, baik berhasil untuk dirinya, terutama berhasil untuk orang di sekitarnya juga. Karena berhasilnya kita ini bukan karena kitanya, bukan orang di sekitar kita. Semakin banyak orang yang kita bawa untuk bisa pop up ya, nah itu berarti kita semakin berhasil dalam hidup ini. Menurut saya sih begitu. Kalau Pak Agung Pak, apa tuh Pak resepnya Pak? Biasanya sih ada sebuah kepuasan ya. Artinya kita bisa, kenapa yang lain nggak bisa. Dan kaderisasi ke depan juga harus lebih fokus pada memang sumber daya manusia yang memang ke depan menghadapi tantangan yang luar biasa. Makanya memang dalam ajaran agama kita sendiri kan yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Hari ini kita sudah banyak menerima manfaat, tinggal bagaimana manfaat ini bisa kita transfer dengan adik-adik kita yang lain. Sebenarnya bisa juga menikmati semua fasilitas, semua bantuan yang kiranya akan nanti melahirkan sumber daya manusia yang baik itu bisa mereka dapatkan seperti kita. Dan kalau bisa lebih dari yang kita dapatkan harus dengan segala fasilitas yang ada hari ini kan. Itu sih. Terakhirnya Pak, boleh dong Pak kasih pesan atau motivasi untuk para pemuda tadi Pak? Saya kesana sebenarnya, manjatnya wajar. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Semua mesti sungguh-sungguh. Podcast ini mesti sungguh-sungguh. Kalau main-mainnya pun mesti sungguh-sungguh. Yeah. Kalau belajarnya sungguh-sungguh. Kalau prakteknya sungguh-sungguh. Main bolanya sungguh-sungguh. Mau berorganisasinya sungguh-sungguh. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita mesti sungguh-sungguh. Karena hanya orang yang sungguh-sungguhlah yang patut untuk mendapatkan hasil dari kesungguhan itu. Nah kalau untuk Pak Agung Pak, boleh dong Pak kasih motivasi atau pesan? Iya, menambah tadi dari guru kami, jadi sungguh-sungguh itu penting, juga tambahannya fokus. Harus fokus, harus yakin, dan harus maksimal. Karena apapun yang kita kerjain, sekecil apapun yang amanah yang kita emban, kita harus tetap memang fokus dan memang benar-benar menyelesaikan segala sesuatu hal itu dengan sempurna. Tapi memang hasilnya juga sempurna. Dan tidak ada yang nggak bisa kalau memang kita memang bersungguh-sungguh. Jadi seperti yang disampaikan, harapan kita anak muda khususnya di Telangkat yang kita cintai bisa juga menjadi anak muda yang memang bisa bertahan di tantangan globalisasi ke depan dengan tantangan zaman yang juga lintas teknologi, lintas segalanya. Memang ke depan nggak seperti hari ini. Ke depan itu lebih gesit lagi, persaingan juga lebih sempit dan dibutuhkan sumber daya manusia yang memang bisa diunggulkan. Nah, dari sekarang sebelum terlambat,
adik-adik harus sudah bisa menentukan arah dan tujuan masa depan kalian melalui pendidikan, melalui keyakinan keagamaan kita masing-masing, dan jangan terlalu banyak buang waktu yang gak penting. Ayo lakukan hal yang positif, kembali kepada fondasi kita adalah Kabupaten Langkat materi yang religius, untuk nanti ke depan melahirkan sebagai manusia yang religius juga. Baik, terima kasih nih untuk Pak Agung dan Pak Dedi. Semoga apa yang di programnya berjalan lancar. Terus juga pengalaman suksesnya juga nular nih ke kami semua. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SMA Dharma Patra. Podcast cakap-cakap. Aho.